Logika UAS kemana kita berpihak? Asteris Ustadz Abdul Somad UAS. Bertanya kepada jamaahnya. UAS, andai kita hidup pede zaman Firaun. Kira-kira kita jadi pengikut siapa? Firaun atau Nabi Musa? Jamaah, Musa. Jawab jamaah kompak. UAS, yakin. Garis bawah. Jamaah garis bawah. Yakin. Garis bawah. UAS tapi yang membangun kota Mesir, Firaun. Yang bangun infrastruktur juga dia. Yang bangun piramida, Firaun. Yang paling kaya, Firaun. Yang punya bala tentara banyak dan kuat, Firaun. Yang punya banyak pengikut, Firaun. Yang bisa memberi perlindungan dan jaminan, Firaun. Yang berkuasa, Firaun. Yang bisa menyediakan makanan dan minuman, Firaun. Yang bisa adakan hiburan, Firaun. Yang bisa buat pusat perbelanjaan, Firaun. Bahkan jika teknologinya sudah ada, mungkin asteris kartu Mesir sehat. Dan asteris kartu Mesir pintar asteris juga dibuatnya. Sementara Nabi Musa. Siapa dia? Hanya seorang penggembala kambing. Bicara saja tidak fasih alias cadel. Akibat pernah memakan bara api di waktu bayi. Hanya memiliki sebatang tongkat butut. Masih yakin mau ikut Nabi Musa? Tanya asteris UAS asteris sekali lagi. Jamaah terdiam. Saling toleh satu sama lain. UAS. Kerjaan Nabi Musa hanya sebagai penjaga kambing. Tiba-tiba mau mengajak kita menyeberangi lautan. Tanpa memakai sampan. Tanpa perahu. Tanpa kapal. Apakah yakin kita mau ikut Nabi Musa? Tak satu pun jamaah berani menjawab. Semua tertunduk. Diam 1000 bahasa. UAS betapa sesungguhnya manusia. Zaman Firaun dan zaman sekarang. Tidak ada bedanya. Di zaman sekarang ini. Mayoritas tergila-gila asteris pada harta. Wanita. Pangkat. Jabatan. Pujian. Rayuan. Cinta materi, alwan, cinta keduniawian. Sungguh, Firaun itu akan tetap ada. Hingga akhir zaman, hanya saja berubah wajah dan bentuknya. Juga namanya, namun secara hakikat dia akan terus ada. Sebab sejarah akan berulang. Dan kita harus tetap yakin seyakinnya bismillah. Firaun dikalahkan oleh Musa. Karena kuasa Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang akan jadi pemimpin itu sudah menjadi takdir. Sudah tertulis. Di Lauhul Mahfuz. Tetapi Allah SWT akan mencatat di mana asteris kita berpihak asteris. Belajarlah dari cicak dan burung pipit. Dahulu saat Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar oleh Raja Namrud. Datanglah burung pipit yang bolak-balik mengambil air. Dan meneteskan air itu di atas api yang membakar Nabi Ibrahim. Cicak yang melihatnya tertawa. Hai pipit. Bodoh amat yang kau lakukan itu. Paruhmu yang kecil hanya bisa menghasilkan beberapa tetes air saja. Mana mungkin bisa memadamkan api itu? Burung pipit pun menjawab. Wahai cicak, memang tak mungkinlah aku bisa memadamkan api yang besar itu. Tapi aku tak mau jika Allah SWT melihat aku diam saja. Saat sesuatu yang Allah cintai dizolimi Allah tak akan melihat. Apakah aku berhasil memadamkan api itu atau tidak? Tetapi Allah akan melihat di mana aku berpihak. Cicak terus tertawa. Dan sambil menjulurkan lidahnya ia berusaha meniup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihi salam agar cepat membesar. Memang tiupan cicak tak ada artinya tak menambah besar api yang membakar Nabi Ibrahim. Tetapi Allah melihat di mana cicak berpihak. Hikayat ini terjadi sekarang, dan akan terus berulang. Saat Al-Quran dinistakan, suara azan dipermasalahkan. Bendera tauhid dibakar dan pembela agama dikriminalisasi. Aku bertanya padamu sahabat, di manakah kau berpihak? Memang, pilihanmu tak akan mengubah sedikit pun takdir Allah. Tapi Allah akan mencatat di mana kau berpihak. Berada di barisan mana dirimu. Siapa dan apa yang kamu dukung. Ingat-ingat, pilihanmu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Untuk kita renungkan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT amin. Ya Mujibasailin. Termasuk orang yang mau sare atau tidak setiap postingan yang berisi syiar Islam.